Hai sahabat Nyarita Studio, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan yang lagi sakit semoga diangkat penyawatnya dengan segera. Yeah. Good night. Gak lupa buat yang lagi selonjoran, semoga dapat rezeki tak terduga. Buat semuanya juga lah, oke? Amin. Kisah ini diawali dengan sebuah keluarga yang belum lama ini berduka atas gugurnya anak sulung mereka di medan perang. Di rumah itu tinggal sang ibu, ayah, anak tengah, dan si bungsu bernama Luxi. Sang ibu yang setiap hari berada di rumah dan sering menangis saat teringat kenangan indah bersama mendiang anak sulungnya. Okay. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang pria tengah berlari ke arah rumah keluarga tersebut. Yes. My name is David. Ia memperkenalkan dirinya sebagai David, sahabat dekat mendiang semasa bertugas di militer. Untuk membuktikan ucapannya, David menunjukkan wajahnya yang ada dalam salah satu foto di dinding rumah itu. Dan ya, ternyata benar, ia adalah rekan sepasukan anak sulung keluarga itu. David datang untuk menepati janji terakhir dari mendiang, menyampaikan bahwa sang anak sangat mencintai dan menyayangi keluarganya. Sontak mendengar itu, sang ibu langsung menangis dan pergi ke belakang. Setelah tangisannya reda, ia justru merasa tersentuh dan bersimpati pada David yang telah datang jauh-jauh hanya untuk menyampaikan pesan terakhir tersebut. Lalu si ibu pun mengizinkan David menginap semalam sebelum melanjutkan perjalanannya. Please stay. It's Well, all right. David diperkenalkan ke anak tengah yang bekerja sebagai pelayan restoran. Hey, there you are. Anna, this is Caleb told me a lot about you. Setelah anak pergi, sang ibu mengajak David ke kamar mendiang anaknya. Dengan penuh percaya diri, sang ibu memperlakukan David seperti keluarga sendiri. Meski sebenarnya asal usulnya belum jelas. Sementara itu di sekolah, Luxi menjalani hari-harinya dengan penuh tekanan. Ia sering mendapatkan bulian dari preman sekolah. Hal itu membuat Luxi tumbuh jadi anak yang murung dan dia sangat kurang percaya diri. Ketika pulang, Luxi diperkenalkan pada David. Saat ditanya soal wajahnya yang lebam, Luxi hanya beralasan kalau itu hanya akibat dari olahraga. Kid or something. Tapi David tahu betul lingkungan sekolah bisa sangat kejam. Bahkan bagi anak-anak seperti Luxi yang memang pendiam. Yeah. Ya, sebagai tuan rumah yang ramah, keluarga pun mengajak David untuk berbincang sambil minum. Ia curhat soal masalah di tempat kerjanya. Tentang seorang pegawai baru yang langsung dipromosikan jadi manajer. David mendengarkannya dengan tenang dan bijak. It's okay. I mean, it's okay. Your wife seems to respect you, sir. Respon David yang penuh perhatian membuat sang ayah merasa nyaman. Bahkan menyarankan David untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. And I gotta get off to bed. No, I don't need much sleep. Keesokan paginya, Luxi kaget saat mendapati David muncul untuk menjemputnya ke sekolah. Your mom, I can pick you up from school. Yeah. David meminta Luxi menunjukkan siapa saja anak-anak yang sering membulinya. Show me who hit you yesterday. What are you gonna do? All of them? The worst. Mereka pun mengikuti diam-diam anak yang suka ngebully Luxi hingga ke sebuah bar. Never going to a bar? Di sana David memesan minuman untuk anak-anak pembuli tersebut. Lalu meminta pelayan mengantarkannya ke meja mereka. Merasa diremehkan dong karena hanya diberi minuman biasa. Salah satu anak menyerang David secara tiba-tiba. Tapi David tetap tenang dan hanya tersenyum tipis sebelum menghajarnya.
itu babak belur dan David hanya meninggalkan sejumlah uang pada pelayan sambil dia berkata, For the damages. Oke, malam harinya Anna sempat terdiam melihat tubuh David yang keluar usai mandi. I guess I... Yeah. Anna pun mengajaknya ke pesta teman Anna yang bernama Christine. Di sana David jadi pusat perhatian karena berhasil mengangkat 2 drum bir sendirian. Membuat Christine langsung tertarik. Saat sedang ngobrol, mantan kekasih Christine datang dan mulai bersikap kasar. David pun langsung mengajarnya agar dia jerak. I've been calling you all week. Come on. Get him out of here. Christine lalu menghadiahi David sesuatu yang kalian bisa tebak. Setelah itu David dikenalkan dengan salah satu teman Christine, seorang pemuda yang dikenal bisa menyediakan barang-barang ilegal. If you need anything, you just let me know. Karena ia terlihat seperti mantan tentara, sang pemuda pun menganggap permintaan itu sangat wajar. You ready to go? Sure. Setelah Anna bertengkar dengan pacarnya, David memberi nasihat agar Anna meninggalkan pria seperti itu. Tapi karena masih punya perasaan, Anna belum bisa membuat keputusan yang pasti. Thanks for inviting me out. Good night. Keesokan harinya, Anna diam-diam mendengar David sedang menelpon seorang dokter bedah plastik. Ia membicarakan soal operasi wajah baru. Merasa curiga, Anna menghubungi layanan informasi militer dan memberikan nama lengkap David. Dan ternyata nama itu membuat beberapa pejabat ini langsung panik. Take it from here. We're Kenilworth that David Collins is dead. Salah satu dari mereka, Mayor Ichard, yang dulunya adalah pejabat penting dalam proyek militer Asia, mengungkapkan bahwa David adalah subjek eksperimen militer yang selama ini dianggap telah mati. Home address is in. Tanpa membuang waktu, Mayor Ichard segera berangkat ke rumah Anna bersama satuan elit tempur, Tin Goblin Box. Sementara itu David tampak menemui pemuda dan temannya yang sebelumnya dia minta untuk mencarikan senjata itu. Tapi siapa sangka David justru menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Fuck, David. Wait! No, 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 no! Setelah itu, ia membawa kabur semua senjata termasuk 2 granat. Hello? Di saat bersamaan, Anna dikejutkan oleh kabar David. Ternyata dilaporkan tewas dalam sebuah insiden misterius. Saat Anna mencoba menceritakan hal ini kepada ibu dan ayahnya, terkejut sekaligus senang. Ternyata bos barunya ditemukan tewas di kamar hotel. Dan sebagai gantinya, ayah dipromosikan menjadi manajer. Yeah. Soon as corporate fact, and they're offering me Alan's salary. Tak lama kemudian, Tala mendapat telepon dari pacarnya. Sang pacar menangis mengatakan bahwa dirinya ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap pemuda yang tadi tewas. Pihak berwajib menemukan sepucuk senjata di kamarnya diduga sebagai barang bukti. Hello? Ya, dari serangkaian peristiwa kematian, penangkapan pacar Anna, dan latar belakang David yang masih misterius, Anna mulai merasa ada yang janggal. Apalagi David tak pernah menunjukkan kartu identitasnya. Dan setiap ditanya, jawabannya selalu mengambang. And Zeke getting arrested. Scene di pagi hari, Luxie terlihat tenang di sekolah, tidak mengganggu siapapun. Tapi anak Badung yang dulu sempat mengganggunya kembali berulah. Dipenuhi dengan amarah, Luxie mendorong anak itu hingga jatuh, lalu mengajarnya dengan papan penggaris. Akibatnya, Luxie terancam dikeluarkan dari sekolah. Namun, David dengan kecerdasan dan kepercayaan dirinya membela Luxie. Ia menyatakan bahwa Luxie hanya membela diri. Luka lebam di wajahnya adalah bukti dan ejekan dari teman-temannya merupakan bentuk kekerasan verbal. David mengancam akan menggugat sekolah jika mereka tetap mengeluarkan Luxie. You know, the
kid, the one Luke hit in the We could consider suspension. We're suing you and the school board. Kepala sekolah yang semula galak mendadak gemetaran dan tidak bisa berkata-kata. Akhirnya keputusan untuk mengeluarkan pun tidak jadi. We'll agree to that. I believe we do, Mr. Sepulangnya David membantu ibu mengambil cucian di belakang rumah. Tapi saat dia ke belakang tiba-tiba beberapa mobil hitam datang. Ya, Mayor Ichard dan pasukan elitnya turun dan langsung bertanya kepada ibu. You Anna Peterson? You wouldn't happen to have seen anyone resembling this man, would you? This is, Mendengar itu para pasukan langsung bersiaga. Suasana mencekam. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ya, David melompat menghindari hujanan peluru. Seorang pasukan elit masuk dan... Ya, David bermanuver lincah melompat ke dapur dan menemukan ibu tengah bersembunyi. Tanpa belas kasihan. Lalu ia melarikan diri dengan mobil tua milik ayah sambil menembak satu pasukan elit terakhir dan menghancurkan mobil Mayor. Saat dalam pelarian, David melihat mobil Anna yang baru saja pulang kerja. Ia dengan sengaja menabrakkan mobilnya demi mencegah kembali ke rumah. Ya, tak lama kemudian Mayor Ichard datang dengan mobil yang bannya bocor. Military police, I'm gonna need you. Mayor kemudian menjemput Anna dan menceritakan semuanya tentang siapa sebenarnya David. Dan ternyata David adalah hasil eksperimen militer rahasia. Dia dijadikan subjek uji coba neurologis untuk menciptakan tentara tanpa identitas. David has neurological condition. Otaknya diprogram agar tetap menjaga rahasia dirinya dengan cara apapun, bahkan membunuh. Efek sampingnya tentu dia kehilangan sisi kemanusiaannya. Setelah orang tuanya tewas, David menyasar dua orang terakhir yang tahu identitasnya. Ya, Anna dan Luxie. my parents. He killed them before we could. He feels like his identity may be compromised. Sementara David datang ke tempat kerja Anna. Christine yang dianggap tahu terlalu banyak, tidak berbasa-basi. Is Anna working? Never mind. Di sekolah, acara perayaan Halloween akan segera dimulai. Luxie yang sedang dihukum karena insiden sebelumnya ditugaskan sebagai petugas kebersihan. We need to go. Your sister. Namun semuanya berubah saat seorang guru ditemukan tewas. Ya, jelas ini adalah ulas si David. Mayor menyuruh Anna dan Luxie segera pergi. Sementara itu ia bertekad menghadapi David sendirian. Tapi usahanya sia-sia. David lebih cepat, lebih pintar, dan tentu saja lebih kejam. Kini tersisa Anna dan Luxie. Ya, secara logika peluang mereka bertahan hidup hanya 5%. Anna, look, David was probably just after that. He killed Mom and Dad. Tapi ternyata Anna tidak selemah kelihatannya. Dengan kecerdikan yang tak disangka, Anna menciptakan jejak darah palsu untuk mengecoh David. Ya, pasukan elit gagal. Tapi dua remaja ini berhasil, Luxie dan Anna. Mungkin saja itu berhasil atau memang sudah menjadi naskahnya. Karena saat semua tampak usai, tim medis datang. Anna dan Luxie dirawat. Bodies aside, both of them pretty badly. Tapi ketika melihat salah satu petugas yang jalannya pincang, Anna terdiam, dia shock. Ya, David ternyata masih hidup. Dan cerita berakhir. Memang film ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah David akan terus membunuh atau pemerintah akan berhasil menangkapnya atau Anna akan menjadi target selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat Nyerita Studio. Apa pendapatmu tentang film ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.